Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Ulumul Hadits yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Pada kali ini kita akan membahas 7 pembahasan. Yang pertama ada pengantar ilmu mustalah hadits, kedua mustalah hadits mutawatir, lafzi, ma'nawi dan ahad, gharib, aziz, masyhur. Ketiga hadis musalsal, keempat mustalah hadits, ilmu dirayah dan riwayah, kelima validasi hadis sahih, keenam tingkatan sanad hadis sahih, ketujuh hadis sahih, hasan dan dhaif. Materi pertama yaitu pengantar ilmu mustalah hadits. Belajar tentang mustalah Ahlul Azhar atau mustalah hadits dan juga fiqhul hadits itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Madani rahimahullah, Ali Al-Madani rahimahullah, bahwa at-tafaqquh fi ma'anil hadits nisful ilmi wa ma'rifatul rijal. Tentang makna dan fiqih hadis itu separuh ilmu. Belajar mustalah hadis dari dua sisi. Yang pertama ada dari sanad, yang kedua matan. Sanad itu perawinya gitu. Kalau matan itu isi dari hadis. Belajar ilmu mustalah hadis agar kita tahu, yang pertama mengetahui hadis itu sahih, yang kedua mengetahui hadis itu dhaif, dan mengetahui apakah hadis itu maudhu'. Fungsi ilmu mustalah hadis yaitu agar kita tidak menjadi pendusta. Salah satu hujjah atau buah dari belajar mustalah hadis adalah tidak menjadi pendusta atau dapat mendeteksi kedustaan terhadap orang-orang yang masukkan ke hadis. Ada beberapa kategori hadis. Ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis wasfi. Kemudian ada khobar terbagi menjadi dua, ada mutawatir dan ahad. Materi selanjutnya yaitu mustalah hadis, mutawatir, lafzi, ma'nawi, dan ahad, gharib, masyhur. Gharib, aziz, dan masyhur. Ada namanya ilmu asl riwayah, ilmu mustalah, isnad, ilmu dirayah, athar, mustalah athar. Dari istilah ini terdapat kajian ilmu hadis riwayat dan dirayah. Ilmu hadis dirayah yaitu menetapkan sah atau tidaknya sesuatu sampai Nabi Muhammad SAW. Adapun ilmu riwayah itu yang tadi yaitu ilmu dirayah, yang sekarang itu ilmu riwayah, yaitu menceritakan apa yang sudah ditetapkan dari hadis dirayah. Kemudian hadis mutawatir. Kaidah hadis mutawatir tidak perlu diragukan. Sifat mutawatir ada dua. Ada mutawatir lil lafzi, secara lafaz. Contohnya yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Ada mutawatir al-ma'nawi atau secara makna, tetapi lafaznya berbeda. Contohnya hadis tentang berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Bayan gharib, aziz, masyhur, yaitu kalau hadis gharib jika diriwayatkan oleh satu orang, ya hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang, nah itu disebut hadis gharib. Kemudian hadis aziz yaitu diriwayatkan oleh dua orang, hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang. Yang terakhir itu hadis masyhur, hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak sampai mutawatir. Contoh hadis gharib yaitu al-imanu
وستون syu'bah wal haya syu'bah minal iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Humaid, dari Abu Amir, dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ini merupakan hadis gharib. Contoh hadis aziz: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai menurutnya daripada orang tuanya dan anaknya. Kenapa dinamakan hadis aziz? Karena Nabi mengatakan ini dengan didengarkan oleh dua orang, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Jadi hadis ini tuh hanya didengarkan oleh dua orang saksinya, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Kemudian contoh hadis masyhur yaitu al-muslim man salam al-muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad dibagi 3. Jadi ada yang perawinya 1, ada yang kalau yang aziz 2 yang ada yang masyhur perawinya 3 atau lebih dikit yang tidak nyampe ke mutawatir. Namun khawatir tadi itu yang ada yang batasi minimal 10. Itu pendapat yang kuat. Lanjut yaitu hadits musalsal. Hadits musalsal adalah hadits yang disampaikan para perawi secara mata rantai, baik dari segi perbuatan maupun perkataan dalam keadaan atau sifat tertentu yang diriwayatkan dengan ciri khas. Hadits musalsal dibagi menjadi 3. Ada yang pertama qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga qauli dan fi'li. Tujuan dan faedah hadis musalsal yaitu supaya betul-betul menjaga integritas rawi dan juga amanah penyampaian hadis tersebut, supaya orang-orang belajar betul-betul bahwa meriwayatkan hadis dari Nabi itu persis plek ketiplek, tidak asal-asalan, baik dari secara perbuatan ataupun secara momentum, tempat ataupun zaman. Sehingga tasalsul ini menunjukkan orisinilitas ilmu dan menunjukkan betapa budaya Islam itu sangat terjaga karena mengedepankan budaya berguru. Bahkan tidak hanya berguru, melainkan menyambungkan sanad dari Rasulullah SAW. Dan ini menjadi motivasi untuk mencontoh Nabi secara persis. Selanjutnya yaitu ilmu dirayah dan riwayah. Ilmu dirayah itu menetapkan sah atau tidaknya sesuatu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu riwayah itu menceritakan apa yang sudah ditetapkan dari hadis dirayah. Selanjutnya yaitu validasi hadis sahih. Yang pertama sanadnya itu muttasil, bersambung. Yang kedua itu rawinya adil. Yang dimaksudkan adil di sini yaitu Islam berakal balik dan tidak fasik. Tidak fasik itu artinya tidak keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu dhabit, hafalannya kuat. Yang keempat, selamat dari syadz atau menyelisihi perawi yang lain. Yang kelima, selamat dari ilah atau cacat. Tingkatan sanad hadis sahih. Yang paling tinggi adalah silsilah sanadnya atau kualitas orang yang meriwayatkan hadis itu bagaikan untayan mutiara yang tidak diragukan lagi. Baik dari segi kualitas hafalannya, dari segi ketakwaan, adil serta muruahnya. Dan sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis sahih itu tingkatannya sudah gak diragukan lagi itu. Sudah benar gitu. Karena dia memiliki ciri-ciri yang 5 tadi, baik dari sanadnya yang bersambung, adil, dhabit, tidak syadz, dan juga tidak punya ilah. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan atau hafalannya,
sanadnya bersambung, tidak berillah, dan tidak janggal. Hadis sahih juga disebut dengan hadis yang sah, benar, sempurna, sehat, atau pasti, atau tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis hasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hadis hasan ini sama dengan hadis sahih. Yang membedakan yaitu dia tidak dhabit. Ya, dia tidak dhabit itu tidak memiliki hafalan yang kuat. Kemudian hadis dhaif yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sanadnya tidak bersambung dan ada cacat pada perawinya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.